Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami ingin mempresentasikan materi mengenai politik dan strategi nasional. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya dan teman-teman memperkenalkan diri. Saya Fatia Nabila Rifani dengan NIM A 11 2021 13792. Perkenalkan, nama saya Herlinda Agustina dengan NIM A11 2021 13770. Dan perkenalkan, nama saya Muhadis Nugroho dengan NIM A11 2021 13513. Pengertian politik dan strategi nasional. Politik nasional adalah asas, haluan, serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan, perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian, serta menggunakan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Strategi nasional disusun untuk melaksanakan politik nasional, seperti strategi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dengan demikian, strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam arti mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Kemudian, dasar pemikiran penyusunan politik dan strategi nasional. Penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Politik dan strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Sejak tahun 1985 telah berkembang pendapat dan mengatakan bahwa jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga tersebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suprastruktur politik. Lembaga-lembaga tersebut adalah MPR, DPR, Presiden, DPA, BPK, dan MA. Sedangkan badan-badan yang ada dalam masyarakat disebut sebagai infrastruktur politik, yang mencakup peranata politik yang ada dalam masyarakat, seperti politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan, atau interest group, dan kelompok penekanan atau pressure group. Suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang. Mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik diatur oleh Presiden atau mandataris MPR, sedangkan proses penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik dilakukan setelah Presiden menerima GBHN atau garis besar haluan negara. Strategi nasional dilaksanakan oleh para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non-departemen berdasarkan petunjuk Presiden yang dilaksanakan oleh Presiden sesungguhnya merupakan politik dan strategi nasional yang bersifat pelaksanaan. Kemudian ada penyusunan politik strategi nasional. Infrastruktur politik strategi nasional merupakan sasaran yang hendak dicapai meliputi bidang hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, dan aspek ketahanan nasional dan keamanannya. Memasuki era reformasi yang demokratis menjadikan masyarakat memiliki peran yang penting, yaitu sebagai pengontrol jalannya politik strategi nasional yang telah ditetapkan MPR sebagai GBHN maupun dilaksanakan oleh Presiden beserta penyelenggara negara lainnya. Penyusunan politik strategi nasional memberikan kewenangan bagi MPR untuk menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 dan garis besar haluan negara. Kemudian fungsi dan tujuan politik strategi nasional. Yang pertama, menyejahterakan kehidupan seluruh bangsa Indonesia, kemudian menjalankan sistem pendidikan, melindungi hak seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali, dan menjaga keamanan agar menciptakan perdamaian dan kehidupan sosial yang seimbang. Kemudian faktor yang mempengaruhi politik dan strategi nasional, yang pertama ada ideologi dan politik. Menjadi potensi yang terhimpun dalam pengertian kesatuan dan persatuan negara yang menjadi gambaran atas kepribadian bangsa, keyakinan atas kemampuan sendiri, dan kedaulatan untuk mencapai kemerdekaannya. Kemudian yang kedua, ekonomi. Indonesia yang terdiri dari begitu banyak pulau memiliki kekayaan unik yang mungkin tidak dimiliki oleh negara lainnya.
sisi kependudukan di Indonesia juga bisa dinilai sebagai faktor modal yang sangat berpengaruh dalam perekonomian negara. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi politik dan strategi nasional selanjutnya adalah sosial budaya. Bangsa Indonesia terdiri dari begitu banyak suku bangsa. Keberagaman ini menjadi penyebab terjadinya perilaku toleransi yang bisa menjadi kekuatan tersendiri dalam politik strategi nasional. Berikutnya ada pertahanan dan keamanan. Salah satu kekuatan dari pertahanan dan keamanan yang dimiliki Indonesia adalah kekuatan-kekuatan bersenjata. Kekuatan bersenjata yang dimiliki Indonesia harus tumbuh dan menyesuaikan dengan kebutuhan pertahanan dan keamanan nasional yang terus berubah. Pertahanan dan keamanan yang baik akan lebih menjamin tercapainya tujuan pembangunan nasional. Dan kesimpulan dari materi politik dan strategi nasional adalah bahwa politik dan strategi nasional Indonesia akan berhasil dengan baik dan memiliki peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan untuk seluruh rakyat. Dengan demikian, ketahanan nasionalisme akan terwujud dan akan menumbuhkan kesadaran rakyat untuk bela negara, serta kesadaran nasionalisme yang tinggi. Ya, itu saja sekian dari kami tentang penyampaian materi politik dan strategi nasional. Bila ada tutur kata yang salah dari kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.